Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan judul materi tunarungu. Oke, yang pertama adalah saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Fadila. NIM saya 03081926. Saya mahasiswi semester 8 PIAUD 4. Selanjutnya rekan Saya Irma Purata Aini dengan NIM 0308203033. Saya dari semester 6 PIAUD 4. Selanjutnya rekan saya Nisa Fira Yulianti dengan NIM 0308203009. Saya dari PAUD 4 semester 6. Baiklah, selanjutnya rekan Saya Tiara Nanda dengan NIM 0308203013 dari PIAUD 4 semester 6. Baiklah, demi menghemat waktu, kami akan membuka pembahasan kami dengan judul tunarungu. Dengan pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya Tia. Kita akan membahas anak berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketunaan atau kehilangan pendengaran serta kebisuan atau ketidakmampuan anak untuk berbicara. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang memiliki kerusakan pada pendengarannya sehingga mereka tidak dapat mendengar suara atau suara yang mereka dengar itu sangat terbatas. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktornya itu ada kelainan bawaan, infeksi telinga yang berulang, trauma pada telinga atau kepala, dan faktor lingkungan. Tunarungu juga seringkali mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi. Orang dengan tunarungu mungkin kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa lisan, sehingga mereka sering mengandalkan bahasa isyarat, tulisan, atau teknologi bantu pendengaran seperti alat bantu dengar atau implan koklea. Penting untuk diingat bahwa setiap orang dengan tunarungu memiliki tingkat dan jenis kehilangan pendengaran yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin memiliki tingkat kehilangan pendengaran yang lebih ringan dan dapat menggunakan alat bantu pendengaran untuk membantu memperbaiki pendengaran mereka. Sementara yang lain mungkin mengalami kehilangan pendengaran total dan bergantung pada metode komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat tadi. Penting juga untuk menyadari dan menghormati kebutuhan dan preferensi individu dengan tunarungu dalam komunikasi. Berbagai strategi komunikasi dapat digunakan seperti melalui bahasa isyarat, menuliskan pesan, atau menggunakan teknologi bantu pendengaran, tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu yang bersangkutan sendiri. Rafa, anak berusia 13 tahun ini harus hidup dalam kesunyian. Ia tidak bisa mendengar atau tuli sejak lahir. Pada awalnya, Rafa tak pernah belajar tentang sholat dan mengaji. Namun, dunia Rafa berubah setelah ia memilih belajar menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Asom, Sleman, Yogyakarta. Dulu SLB, waktu kelas di SLB itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa, sulit untuk ini. Akhirnya saya keluar dan lihat ngajakan bapak, itu lihat handphone, lihat ada Darul Asom. Saya agama dulu nggak tahu ada berapa, nggak tahu. Lama-lama setelah belajar agama diajarin saya tahu. Kini Rafa menjadi salah satu santri yang paling pintar di Darul Asom. Belum genap 4 tahun ia belajar menjadi hafiz, Rafa sudah bisa menghafal 13 juz. Jemari mungilnya terbiasa merapal satu demi satu huruf hijaiyah menggunakan bahasa isyarat. Saya kalau 30 juz sudah hafal, beres, sudah lulus, saya ingin mengajarkan agama dan bahkan ke mancanegara. Masya Allah. Pondok Pesantren Darul Asom didirikan oleh Abu Kafi di tahun 2019. Ia tergerak untuk mensiarkan agama ke komunitas tunarungu karena khawatir akan kehidupan akhirat anak-anak yang tak bisa mendengar.
Apalagi sampai saat ini masih banyak tunarungu yang tak mengenal agama karena masih sedikit ustadz atau pembuka agama yang bisa menyampaikan ajaran Islam menggunakan bahasa isyarat. Tanya agama, ditanya Allah, ya Tuhannya mereka nggak tahu, tanya Nabi nggak tahu. Jadi kita saat itu saya sudah bisa mengambil kesimpulan hampir sebagian besar, bahkan bisa dibilang semua tunarungu nggak kenal agama waktu itu ya saya, pemikiran saya. Kenapa? Saya tahu kenapa. Ternyata waktu itu belum ada ustadz yang mengajarkan agama ke mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Sehingga agama tidak sampai kepada mereka. Banyak istilah keagamaan yang tidak bisa dijelaskan menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo dan sistem bahasa isyarat Indonesia atau SIBI yang biasa digunakan di sekolah-sekolah luar biasa. Karena itu, pengajar-pengajar di Pondok Pesantren Darul Asom mengadopsi pembelajaran agama dan huruf hijaiyah untuk tunarungu di Arab Saudi. Untuk bahasa-bahasa yang Islami, yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain, kita kenalkan juga di sini. Jelas, itu hanya ada di pondok. Contoh seperti najis dibagi 3. Mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis, taunya kotor. Kan hukum agama kotor itu belum tentu najis. Nah, isyaratnya ada lain. Mughalladhah, muwafaqah, mutawasithah, di luar nggak tahu. Di sini ada isyaratnya. Saat ini ada lebih dari 120 anak-anak tuli berusia di bawah 20 tahun yang menjadi santri di Darul Asom. Selain belajar agama, mereka juga diajarkan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris agar bisa mendapat ijazah kejar paket. Para santri juga diajarkan ekstrakurikuler berupa olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu olahraga bela diri dan memanah. Tim Liputan CNN Indonesia. Akan menjelaskan tentang karakteristik tunarungu. Jadi ada beberapa karakteristik tunarungu ini, yaitu kehilangan pendengaran. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kerusakan pendengaran. Tingkat kehilangan pendengaran dapat bervariasi dari orang ke orang, mulai dari kehilangan pendengaran sebagian hingga kehilangan pendengaran total. Kehilangan pendengaran dapat terjadi sejak lahir atau dapat berkembang seiring waktu. Keterbatasan dalam berbicara. Tunarungu seringkali juga disertai dengan keterbatasan dalam berbicara. Seseorang dengan tunarungu mungkin kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan jelas atau tidak mampu berbicara sama sekali. Ini dapat disebabkan oleh kesulitan dalam mendengar dan memproses suara. Selanjutnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan tunarungu yang menggunakan dengan metode komunikasi utama. Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi visual yang menggunakan gerakan tangan, mimik wajah, dan ekspresi tubuh untuk menyampaikan pesan.
Bahasa isyarat yang umum digunakan di negara-negara termasuk bahasa isyarat banyak digunakan di Amerika Serikat, dan bahasa isyarat juga banyak digunakan di internasional atau di berbagai dunia. Bahasa isyarat adalah salah satu komunikasi umum dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu ini. Jadi selanjutnya karakteristiknya yaitu penggunaan dengan alat bantu pendengaran. Beberapa individu dengan tunarungu menggunakan alat bantu pendengaran atau teknologi bantu pendengaran lainnya untuk membantu meningkatkan pendengaran mereka. Alat bantu pendengaran seperti alat bantu dengan atau implan koklea dapat membantu menguatkan suara dan memfasilitasi komunikasi verbal. Yang selanjutnya adalah kesulitan dalam komunikasi. Nah, tunarungu ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama dalam situasi dengan latar belakang berisik atau ketika berinteraksi dengan orang yang tidak akrab dengan tunarungu. Hal ini memerlukan penggunaan strategi komunikasi alternatif seperti menuliskan pesan atau menggunakan alat bantu komunikasi. Yang selanjutnya, dampak emosi dan sosialnya. Nah, tunarungu ini dapat memiliki dampak emosi dan sosial pada individu yang mengalaminya. Mereka mungkin menghadapi rasa frustasi, isolasi sosial, dan kesulitan berpartisipasi sepenuhnya. Yang di sini juga berpengaruh pada pendidikannya atau lingkungan kerjanya. Jadi, setiap individu dengan tunarungu dapat memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati preferensi komunikasi dan kebutuhan individu dengan tunarungu, serta menyediakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penyebab tunarungu oleh rekan saya Rizky Fadilah. Kepada Kak Rizky Fadilah kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya pembahasan dari saya Rizky Fadilah. Yang saya akan bahas di sini adalah beberapa penyebab dari kasus tunarungu ini. Penyebab bagaimana mereka tunarungu. Gitu. Pertama adalah faktor genetik. Nah, beberapa kasus tunarungu dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kelainan bawaan. Kondisi ini dapat diwariskan dari orang tua ke anak mereka. Selanjutnya adalah infeksi telinga. Nah, infeksi telinga ini yang berulang atau infeksi yang tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan kerusakan pada telinga dan berkontribusi terhadap kehilangan pendengaran secara permanen. Selanjutnya adalah paparan bising yang berlebihan. Nah, paparan bising yang berlebihan atau paparan berkepanjangan atau berulang terhadap suara yang keras atau bising itu dapat merusak telinga dan menyebabkan kehilangan pendengaran. Hal tersebut dapat terjadi dalam lingkungan kerja yang berisik, konser musik yang keras, atau penggunaan headphone dengan volume yang terlalu tinggi. Ini adalah trauma kepala atau cedera telinga. Nah, cedera kepala atau cedera pada telinga dapat menyebabkan kerusakan pada struktur telinga dan saraf pendengaran yang dapat mengakibatkan ketunarunguan. Selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, ada beberapa obat-obatan yang terutama antibiotik atau obat-obat kemoterapi yang dapat menyebabkan efek samping yang merusak pendengaran dan menyebabkan ketunarunguan. Selanjutnya adalah penuaan. Nah, tunarungu juga dapat terjadi sebagai bagian dari proses penuaan alami. Nah, hal tersebut karena usia, terkait usia yang dikenal sebagai presbiakusis, biasanya terjadi secara perlahan seiring bertambahnya usia. Selanjutnya adalah faktor lingkungan lainnya. Nah, faktor lingkungan lainnya ini seperti paparan zat toksik atau racun seperti merkuri atau timbal juga dapat mempengaruhi pendengaran dan menyebabkan ketunarunguan.
Nah, ini penting untuk diingat bahwa penyebab tunarungu dapat bervariasi antara individu dan beberapa kasus tunarungu mungkin tidak memiliki penyebab yang jelas. Tetapi, jika seseorang mengalami kehilangan pendengaran atau memiliki gejala ketunarunguan, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis atau spesialis pendengaran untuk didiagnosis dengan akurat dan dapat perawatan yang tepat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke rekan saya yang akan membahas materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini ada macam-macam pendidikan anak tunarungu. Yang pertama itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu pendidikan pendekatan yang dimana individu dengan tunarungu diajak untuk belajar di sekolah reguler bersama dengan teman sebaya mereka tanpa kecacatan. Pendidikan inklusif itu menekankan pada menyediakan lingkungan belajar yang mendukungkan penggunaan strategi sumber daya tepat. Dan selanjutnya itu program pendidikan khusus beberapa individu dengan tunarungu. Dan selanjutnya itu program pendidikan khusus beberapa individu dengan tunarungu mungkin membutuhkan program pendidikan khusus yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Strategi komunikasi dan bahasa isyarat. Dan selanjutnya pelayanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling itu pelayanan bimbingan dapat membantu individu dengan tunarungu dalam mengatasi tantangan emosional untuk anak tunarungu. Dan selanjutnya teknologi bantuan pendidikan seperti perangkat lunak atau perangkat keras khusus dapat digunakan untuk membantu individu dengan tunarungu dalam pembelajaran dan komunikasi. Contohnya perangkat lunak untuk belajar bahasa isyarat atau aplikasi komunikasi yang alternatif. Dan selanjutnya pendidikan vokasional untuk individu dengan tunarungu yang sudah dewasa, pendidikan vokasional atau pelatihan. Selanjutnya di sini ada kolaborasi dengan ahli dan spesialis. Kolaborasi dengan ahli, pendidikan khusus terapis bicara, ahli audiologi dan profesional dan lainnya. Penting untuk menciptakan lingkungan berpendidikan inklusif dan memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi kebutuhan individu dengan tunarungu secara individu. Dalam hal yang dikolaborasikan erat antara guru, staf sekolah, orang tua, dan profesional terkaitan sangat penting untuk mengoptimalkan pendidikan dan perkembangan individu dengan tunarungu. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, sekian dari penjelasan kami untuk kelompok 2 mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan judul materi tunarungu. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami pamit undur diri.